Next, kita akan meninjau fungsi gamma namanya dan kegunaannya buat mencari transformasi Laplace dari fungsi polinomial, gitu ya. Nah, motivasinya tuh dari sini. Jadi kalau teman-teman perhatiin, kalau kita cari Laplace T gitu ya, itu kan harus pakai integral parsial ya. Nah, sekali. Kebayang nggak kira-kira kalau ngerjain Laplace dari T kuadrat misalnya? Ini kan integral dari 0 sampai t hingga pangkat min st t kuadrat dt ya. Nah, teman-teman harus parsialnya 2 kali dong. Apalagi kalau t-nya pangkat 5. Waduh, parsialnya 5 kali. Gimana kalau t-nya sampai n kali gitu? Wah, kan repot ya kayak gitu. Nah, jadi dengan fungsi gamma ini sifatnya cantik dan bisa kita gunakan buat meninjau Laplace dari t pangkat n ini. Tuh ya. Kita lihat dulu definisi fungsi gamma. Fungsi gamma ini definisinya adalah, nah notasinya itu kayak gini, gamma x gitu ya. Kita definisiin pakai integral dari 0 sampai t hingga dari pangkat min t ya. Nah, dikaliin t pangkat, nah x min 1. dt. Nah, jadi kalau gamma 1 gitu ya udah ganti 1. Gamma 2 ganti 2. Oke ya, tapi buat dasarnya kita tinjau dulu gamma 1 gitu ya. Oke. Gamma 1 itu kan artinya 0 sampai t hingga pangkat min t kali t pangkat 0 ya. dt. T pangkat 0 kan 1 ya. Nah, artinya kita tinggal ninjau integral 0 sampai t hingga pangkat min t. Wah, ini kan tinggal gini aja ya, min seper pangkat t gitu ya. Nah, oke, kita tinjau ini 0. Kalau 0 masuk, 0. Tak hingga masuk ke dalam sini kan, ya masuknya jadi 0 ya. Di minus, minus 1 per pangkat 0, which is 1. Artinya gamma 1 itu 1. Nah, ini jadi basis kita gitu ya. Tapi kalau teman-teman cari, aduh, kalau nyari gamma 2 gimana? Sama aja, boro-boro ribet harus dipakein parsial lagi ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah ternyata pakai parsial berkali-kali gitu. Nah, kita tinggal tinjau aja misalnya kayak gini. Ya, jadi ada sifat cantiknya fungsi gamma tuh kayak gini. Gamma dari x plus 1 gitu ya. Itu x kali gamma x. Nah, ya, coba ya, kita bakal buktiin ini. Coba kita masukin gamma x plus 1 itu apa? Itu kan dari 0 sampai t hingga pangkat min t ya, kali t pangkat x ya. dt, betul gak? Nah, coba teman-teman misalkan parsialin ya, pakai ini u-nya sama dengan t pangkat x. Oh, artinya du-nya x kali t pangkat x min 1 dt ya. Next, dv-nya itu pangkat min t dt. Jelas. V-nya itu min pangkat min t. Oke ya. Oke, kalau kita masukin ini artinya kan UV. Artinya U-nya itu T pangkat X kali min pangkat min T gitu ya. Yang mana ini dari 0 sampai T hingga. Ingat, ini angkanya itu T sama dengan ya. Oke. Dikurang, integral parsial itu VDU ya. Artinya min pangkat min T X kali T pangkat min X min 1 dt. Oke. Atau boleh kita keluarin minus ya. Bahkan X-nya itu boleh kita keluarin ya. Karena dia bukan T. Oke. Nah, coba teman-teman tinjau yang ini. Yang ini itu kan kalau kita masukin T-nya T hingga gitu ya. Nah, balik lagi ini kan kita udah pernah lihat sebelumnya. Min T pangkat X per pangkat T. Nah, siapa yang tumbuh lebih cepat? Of course, eksponensial. Makanya kalau kita masukin T hingga, ini menuju 0 gitu ya. Jadi sisa belakang aja. Plus T pangkat, 0 pangkat X per pangkat 0. Nah, itu kan tetap 0 ya. Kan 0 pangkat X ya 0 gitu. Oh, jadi yang depan ini dia menyumbang 0 ya. Kayak gitu. Oke, ditambahin. Nah, ini uniknya teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, ini kan exactly gamma X ya. Bener gak? Oh, lupa ininya. Lupa batasnya. Nah, 0 sampai t hingga pangkat min t, t pangkat x min 1. Oke.
Nah, sudah terbukti gitu ya. Gamma X plus 1 sama dengan X kali gamma X gitu ya. Nah, jadi sifatnya kayak gimana? Apa sih manfaat ini? Kalau teman-teman perhatiin kan gamma 1 itu 1 ya. Gamma 2 artinya 1 kali gamma 1. Which is kan 1 ya. 1 kali 1. Gamma 3 itu kayak gimana? Ini kan 1 kali gamma 2. Which is gamma 2 itu kan 1 ya. Sorry. 2 ya. 2. Karena ini X-nya itu 2 tambah 1. 2 kali gamma 2. Gamma 2 itu kan 1. Which is 2. Teman-teman melihat polanya gak? Gamma 4 itu 3 kali gamma 3 ya. Which is 3 kali 2. Ini exactly factorial ya kan? Nanti kalau kita lihat 3 kali 2 kali 1 kali 1. Ini kali 4 kali 5 kali 6 dan seterusnya. Gitu. Jadi ternyata gitu ya. Kalau dia misalnya bilangan asli ya. Atau sebenarnya faktorial 0 tuh juga masuk sih. Jadi kalau misalnya gamma X gitu ya. Itu gamma n lah misalnya buat bilangan asli kayak gitu. Termasuk 0, gamma n itu sebenarnya n-1 faktorial. Gitu. Oke? Ini sifatnya dari fungsi gamma yang bakal kita pakai. Coba ya, kita terapin ke Laplace. Kayak gimana nih maksudnya? Laplace dari T pangkat N itu apa teman-teman? Itu kan dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST kali T pangkat N dt kan ya? Nah, which is coba kita terapkan parsial sekali aja. Oke ya. Jadinya kita misalkan U-nya T pangkat N, DU-nya itu N kali T pangkat N-1 ya. Oke, kalau dV-nya itu E pangkat min ST dt, V-nya itu bakal jadi min per S, E pangkat min ST. Oke, langsung kita parsialin. UV itu min, apa nih, T pangkat N per S kali E pangkat min ST ya. Nah, ini kalau kita udah lihat berkali-kali, taruh bawah E pangkat ST-nya, terus kita tinjau, ini kan 0 aja ya teman-teman, ininya, hasil evaluasinya. Oke, dikurang VDU, V-nya itu min per S, E pangkat min ST, DU-nya itu, E pangkat min, sorry, N kali T pangkat N-1 ya. Tuh, DT ya. Oke, ini bisa ditambah gitu ya. Per S dari E pangkat min ST kali AN kali T pangkat N-1. Yang mana boleh juga ya. Ini N-nya kita keluarin ke sini. Oke, jangan lupa DT-nya. Coba teman-teman perhatiin. Ini tuh sebenarnya ya fungsi gamma kan? Fungsi gamma. Nah, cuman beda dikit. Ini E pangkat min ST. Ini gitu ya. Kalau kita perhatiin. Beda dikit gitu ya. Jadinya coba kita misalin gitu ya. ST-nya sama dengan apa ya? Sama dengan U lah ya. Atau apa ya? T, ya R boleh lah. Nah, kalau kita turunin artinya S kali DT sama dengan DR ya. Oke, artinya kita masukin coba ke sini. Ini kan artinya nanti jadi N per S E pangkat min R ya, kali T pangkat, T-nya itu S, S bar. T-nya itu R per S ya. Oke, kali R per S, pangkat N-1, dikaliin sama DT-nya itu siapa? DR per S ya. Oke, coba kita lihat nih. Oke, ini seper S kali N kali, boleh ya, S. Ini kan R pangkat N-1 per S pangkat N-1 dikaliin seper S. Which is ya, ini artinya hilang. Jadinya kayak gini. Seper S pangkat N-nya boleh keluar. Bener gak? Kenapa? Ya, karena kan
itu bukan R ya, jadi boleh keluar. Nah, ini exactly teman-teman fungsi gamma ya. Jadi ini simply n per s pangkat n plus 1 kali fungsi gamma n ya ini. Oke, gamma n. Oke, yang mana n kali gamma n ini kan sebenarnya n dikali gamma n itu apa tadi? N-1 faktorial ya. Oh, artinya n kali n-1 faktorial kan n faktorial ya. Per s pangkat n plus 1. Oh, jadi ternyata Laplace dari t pangkat n gitu. Cuman teman-teman tinggal masukin aja n-nya ke dalam sini. Of course, n itu harus bilangan asli ya. Contoh, bener gak sih Laplace 1 gitu ya? Laplace t pangkat 1 gitu ya? Atau Laplace t itu ini? Kan adanya 1 faktorial per s pangkat 1 plus 1. Oh, 1 per s kuadrat. Bener ya sama yang di sebelah? Tuh, tanpa integral parsial. Oh, artinya Laplace dari t pangkat 5 gimana? Ya udah, tinggal 5 faktorial per s pangkat 6. Kayak gitu ya. Jadi kita nggak usah repot-repot nyarinya. Oke, itu. Nah, aku bakal bahas satu lagi gitu ya. Ini kan kalau teman-teman perhatiin buat bilangan asli. Ada gak sih gamma nilainya buat bilangan gak asli gitu ya? Ada, cuman jelek kebanyakan. Tapi ada yang bagus, yaitu gamma dari setengah. Ya, kalau kita tinjau gitu ya teman-teman, gamma dari setengah itu kan 0 sampai tak hingga e pangkat min t kali t pangkat x min 1 ya. T pangkat min setengah ya, bener gak? Bener ini? Oke ya, t pangkat min setengah. Coba kita bener, kita misalkan t pangkat setengah itu x ya. Kalau t pangkat setengah itu x, artinya setengah kali t pangkat min setengah dt itu hasilnya bakal sama dengan dx. Oke, artinya dt-nya itu t pangkat min setengah jadi t pangkat setengah kali 2 ya, dx. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat, 0 sampai tak hingga e pangkat min t artinya apa nih? T itu kan x kuadrat ya, artinya itu e pangkat min x kuadrat dikali t pangkat min setengah itu jadi x pangkat min 1 ya. Benar? Nah, kali dt. dt-nya itu apa? dt-nya itu katanya 2 t pangkat setengah dx ya, which is t pangkat setengah ingat-ingat itu kan x ya. Kita masukin ke dalam sini 2x dx. Loh, ini kan hilang tuh x ya. Oke, artinya sisa integral 2-nya boleh keluar 0 sampai tak hingga e pangkat min x kuadrat dx. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman perhatiin itu ya, dan ingat, ini kan integral apa sih ini? Integral Gauss ya, masih ingat integral Gauss? Yang mana nilainya itu akar pi per 2. Oke ya. Kalau ini kan distribusi normal ya, tau kan? Yang integral dari min tak hingga sampai tak hingga e pangkat min x kuadrat dx itu kan akar pi. Karena dia simetris gitu ya, kalau kita bagi 2 ya udah nilainya kalau dari 0 sampai tak hingga akar pi per 2 kayak gitu. Nah, ini kali 2. Oh, artinya gamma setengah itu akar pi, teman-teman. Wah, bagus ya. Kalau kita tahu gamma setengah itu akar pi, nah, kita juga bisa pakai sifat ini. Salah. Sifat yang ini. Ini lebih basicnya ya. Oke, artinya kalau gamma setengah itu akar pi, artinya gamma apa ya? 5 per 2 misalnya. Itu kan artinya tinggal 3 per 2 kali gamma 3 per 2, which is 3 per 2 kali setengah kali gamma setengah. Oh, gamma 5 per 2 itu ternyata 3 akar pi per 4. Ya. Dan teman-teman kebayang? Artinya bisa dong kita gunain si fungsi gamma ini buat mencari integral Laplace dari t pangkat setengah. Kebayang nggak? Itu kayak gimana? Ya, of course, Laplace t pangkat setengah itu ya, kalau kita perhatiin, nah ini sebenarnya paling basicnya ya, tanpa kita pakai faktorial. Oke.
Laplace T pangkat N itu kan tadi apa tuh katanya? N per S pangkat N plus 1 kali gamma N ya, bener gak gamma N? Oke, artinya ya udah T pangkat setengah itu setengah kali gamma setengah per S pangkat setengah tambah 1. Wah, which is ini akar pi per 2 ya, per S pangkat 3. Atau 2-nya taruh bawah. Udah, dapat laplace dari T pangkat setengah atau laplace dari akar. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, artinya buat latihan teman-teman bisa dong cari ini. T pangkat 5 gitu ya. Tambah 3T akar T min T. Coba teman-teman cari nilai transformasi Laplace ya. Sama dengan apa? Oke. Sekian buat video kali ini.